Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal ngasih tutorial gimana cara konsum API menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di web ya. Nah, jadi kita bakal menggunakan jQuery untuk fetch datanya ya. Eh, di sini API saya ada dua kondisi, di mana ketika statusnya itu true, dia bakal nampilin objek data ya. Nah, jadi ketika statusnya itu false, dia bakal nampilin objek MSG. Jadi ketika dia nggak log. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia statusnya true, berarti dia udah login. Kalau statusnya false, berarti dia belum login kayak gini ya. Ini contoh kita buka di incognito. Ini belum login ya. Jadi statusnya itu false. Kamu harus login untuk akses fitur ini. Kayak gitu. Ini kita coba tutup aja lagi. Jadi nanti web yang kita buat itu kita bakal buat ketika dia nggak login, dia bakal nampilin alert kamu harus login untuk menggunakan fitur ini. Jadi ketika dia udah login, dia bakal nampilin total tamu, total hadir, sama total belum hadir ya. Jadi yang simple-simple aja dulu. Yang pertama di sini kita bakal coba cari jQuery yang CDN aja biar nggak ribet download-download lagi. Kita pilih yang uncompressed ya, yang jQuery 3.x ini. Kita copy, kita pastekan di script kita. Ini saya sudah bikin struktur HTML ya. Saya masukin di body, enter paling bawah ya. Nah, di atas ini kita masukin script kita. Div, oke. Di sini saya coba tambahin input atau text area. Text area. Di sini kita kasih ID sama dengan apa ya? Result. Tes aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini kita refresh di sini. Kita kasih echo dulu dari sini. Kita kasih H1, sorry. Testing. Kita coba refresh. Oke, di sini ada ya. Sekarang kita coba untuk fetch API-nya pakai jQuery ya. Jadi kita copy dulu linknya. Nah, kalau misalnya kalian itu linknya sama ya, ini kan v2.jadimudah.id. Ini v2.jadimudah.id. Jadi ini nggak perlu copy linknya, jadi copy path-nya aja kayak gini. Oke, kalau udah kita buat script baru di sini. Script. Di sini kita langsung aja. Metode yang kita pakai di sini adalah get. Cara nentuin get atau post-nya kita coba Ctrl Shift I ya. Network, kita refresh. Biasanya kalau kayak gini itu metodenya get karena dia nggak pakai parameter lagi. Jadi dia nggak ngirim post data, nggak ngasih parameter di sini. Kita coba lihat di sini header. Nah, jadi request metodenya itu get ya. Jadi di sini kita pakai titik get dalam kurung, kita masukin linknya atau path-nya. Bisa jadi link, bisa jadi path, bebas aja sih. Oke, kalau udah kita masukin di sini parameternya. Jadi misalnya di sini kita mau masukin username ya kan _2 apa-apa. Karena kita nggak pakai path, jadi kita nggak pakai ini. Jadi kita langsung aja function result. Nah, karena result dari API-nya ini berbentuk JSON ya, JSON ya. Jadi kita masukin aja JSON di sini. Kalau udah di dalam function result ini kita masukin lagi. Ketika berhasil kita kasih console.log result, kita bakal nampilin hasilnya. Kita coba refresh dulu di sini. Ctrl Shift I, kita masuk ke dalam konsol. Nah, ini kelihatan nih ada objek. Nah, ini kita udah berhasil fetch data dari API kita. Ya, ini tinggal kita kondisikan aja kita mau masukin di dalam sini nih contohnya nih. Berarti karena dia bentuknya objek, kita harus ubah dulu dari objek result ini kita ubah ke JSON lagi. Caranya kita buat variabel atau kita langsung aja masukin sih. Kita buat aja langsung deh. Document.getElement by ID. Kita masukin ID-nya. Ini ID-nya. Tes. Kita mau masukin datanya di dalam sini. Tes. .inner HTML
Nah, inner HTML itu berarti di dalam HTML ini, di dalam tag ini. Kita bakal masukin kata-kata atau script atau apa bebas ya. Ini saya mau masukin kata-kata atau string objek yang udah dijadiin JSON. Caranya JSON titik stringify dalam kurung result. Harusnya ini udah masuk ke sini. Oke, ini udah berhasil ya. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak login ya? Kita Ctrl Shift N, kita Ctrl V, kita enter. Dia bakal nampilin status false MSG must login to access this feature, ya kan? Berarti harus login dulu. Nah, sekarang kita coba nampilin alert dulu ya. Di sini biasanya kalau saya pakai alert itu biasanya pakai Sweet Alert. Sweet Alert. Kita pilih di bagian installation. Kita copy aja ini. Ya, kita masukin di bawahnya jQuery boleh, di atasnya boleh. Oke, kalau udah di sini kita coba. Kita buat kondisi if ketika result status ya. Jadi kita ketika result, ini kan namanya result, ini semua ini namanya result ya. Kita buat jadi variabel result. Di dalam itu ada lagi objek yang namanya data. Ada objek yang namanya status. Di sini kita pakai yang status. Ketika statusnya itu berisi true atau bernilai benar, dia bakal jalanin script yang di dalam sini, di dalam kurawal ini. Kalau misalnya enggak, dia bakal jalanin script yang di dalam kurawal else ini. Di sini kita coba aja langsung kita kasih alert swal.fire text data berhasil tampilkan. Oke. Ini kita coba aja ya. Koma. Untuk icon kita kasih sukses. Ini kita pastekan di bawah. Untuk icon kita kasih error. Kita suruh kamu harus login terlebih dahulu. Oke, kita coba ya. Set. Nah, data berhasil ditampilkan. Kalau misalnya kita menggunakan ini apa namanya? Browser yang belum kita login, harusnya dia bakal berubah jadi kamu harus login terlebih dahulu gitu loh. Jadi beda ya. Nah, sekarang kita tinggal tinggal kita ubah di sininya. Ini kita masukin di sini. Lalu kita buat input baru di atas. Contoh misalnya kita mau nampilin si total tamunya aja nih. Total tamu sama hadir sama belum hadir. Mana belum hadir? Belum hadir ini. Oke, sekarang di sini kita buat 3 input. Input, input. Di sini kita kasih label biar beda-beda. Label biar bisa dibedain. Ini label total tamu. Boleh lagi kita kasih label lagi. Label jumlah hadir. Kita kasih lagi di bawah label total jumlah belum hadir. Oke. Di sini kita kasih ID. ID-nya misalnya ID sama dengan jumlah underscore hadir. ID sama dengan total tamu ya kan. Ini ID sama dengan jumlah underscore hadir. Ini ID sama dengan jumlah belum hadir. Oke. Ini kita refresh. Di sini udah ada ya. Tapi kan dia masih belum ke bawah-bawah nih ya. Ini kita kasih BR aja di sini. BR. Kita kasih BR lagi di sini. Kita refresh. Boom. Udah jadi kayak gini. Ini kita kasih BR juga di atasnya. Kita refresh. Oke. Nah, kita mau nampilin data total tamu ini. Jadi total tamu ini kan 29. Aku maunya dia berubah, dia bakal nampil di sini juga, di total tamu sini. Jadi yang bakal kita lakuin adalah,
Ya udah kita tinggal masukin aja value-nya ke ID ini input. Jadi caranya kita pakai dokumen get element by ID total tamu. Nah, kalau ini kan kita pakai input. Jadi yang kita masukin itu value. Value sama dengan tadi apa ya? Di sini dia masuk di objek data. Di dalam data ini terus ada total tamu. Berarti dari result titik data titik total tamu ya. Jadi dari result, di result itu ada data. Data ya. Di dalam data itu ada total tamu gitu. Kayak gini. Kita coba refresh. Oke, di sini total tamunya udah masuk ya. Sekarang hadir sama belum hadir. Oke. Tinggal kita copy aja. Kita copy. Mana nih? Ini jumlah hadir. Jumlah hadir, jumlah belum hadir. Ini kita kasih titik hadir. Ini kita kasih belum underscore hadir. Kita refresh. Oke, jadi ini udah nampil ya. Mungkin tutorial kali ini mungkin tutorial kali ini sampai di sini aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.